Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu, waktu begitu cepat sekali berlalu. Ya, kita tidak terasa bahwa hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 ya, enggak terasa cepat sekali ya. Jadi bulan ini juga Tuhan terus menuntun kita, bahkan Tuhan memberikan satu janji bagi kita pada pagi hari ini adalah janji Tuhan itu adalah sebagai perisai bagi saya dan saudara. Amin. Dan inilah yang menjadi iman kita dan inilah menjadi sandaran kita sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang akhir daripada hidup kita. Karena saya percaya bahwa ke depan ini bukan lebih baik. Bahkan banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi. Tetapi saya percaya ketika Tuhan, bahkan janji Tuhan itu yang menjadi andalan kita, maka saya percaya itu akan menjadi perisai, bahkan menjadi perlindungan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi ini kita tangkap pesan ini, tuntunan ini sepanjang bulan ini, supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Jadi pagi ini saya memberikan tema, ya, itu doa yang tidak jemu-jemu. Ya. Mungkin kalau kita mendengar kata doa ini sudah berulang-ulang kali kita dengar. Dan ini memang sangat penting dan inilah menjadi satu kekuatan atau napas orang percaya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Injil, justru Tuhan itu lebih banyak berbicara tentang berdoa daripada Injil, beritakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu pun diberitakan itu kalau nggak berdoa nggak bisa sukses, nggak bisa berjalan. Makanya doa inilah kekuatan yang harus kita perhatikan. Hampir 400 kata di Alkitab ini berbicara tentang berdoa atau berseru kepada Tuhan. Tema pada pagi ini saya berikan bagi kita, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, karena doa ini adalah merupakan satu hubungan pribadi kita, hubungan yang keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya saat kita berdoa kepada Tuhan, dan doa itulah menjadi perisai, menjadi perlindungan bagi saya dan saudara yang mengerti, katakan amin Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu sangat kita penting sekali berdoa. Karena waktu kita berdoa itu kita kita membangun satu hubungan antara kita dengan Allah. Jadi waktu Allah dengan kita itu ada hubungan, saya percaya si jahat itu tidak akan berani mengganggu saya dan saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan itu bersatu dengan kita, maka saya percaya tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan itu benar-benar menjadi penolong, bahkan menjadi kekuatan, bahkan menjadi perisai bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan ini berkata, ini jangan kita jemu-jemu berdoa. Berdoa kalau kita lihat di dalam Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang berdoa, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu, dikatakan. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya. Jadi dengan terjemahan yang lain, di situ mungkin kata kita itu hanya carilah atau ketok. Sebenarnya itu kalau kita dalam terjemahan yang lainnya, itu dikatakan terus mengetok, artinya terus berdoa sampai jawaban itu diberikan bagi saya dan saudara. Jadi tidak ada istilah berhenti berdoa. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen malas kita berdoa, itu artinya kekuatan saudara itu tidak, artinya kerohanian saudara itu lagi sakit. Siapapun kita, baik hamba Tuhan, baik juga jemaat, kalau orang malas berdoa itu namanya kerohaniannya itu sedang sakit. Nggak ada kekuatan. Karena doa ini adalah disebut adalah salah satu napas orang percaya. Makanya kalau kita baca terus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu banyak tentang kata berdoa dan berseru. Hampir 400 kata di sana. Bahkan kalau memberitakan Injilnya, itu sedikit kata di dalam. Karena kalau kita memberitakan Injil pun, kalau kita tidak berdoa, maka Injil itu tidak sanggup kita memberitakannya. Jadi kekuatan doa itu luar biasa. Makanya doa itu adalah juga pemberitaan Injil. Amin. Jadi mari kita buka dalam ayat Lukas 18, ayat 1 sampai 8 kita baca. Kita baca bergantian, saya membaca 1, Bapak Ibu membaca 2, kita baca bergantian. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 di sini dikatakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar, itu judul kitabnya. Tetapi doa, judul khotbah saya, doa yang tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 2. Tiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. 4.
5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. 7, saya bacakan. 7. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 bersama-sama, 2, 3. Ya, 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Amin. Jadi ayat ini mengatakan bagi kita bahwa dia menegaskan bahwa kita terus itu berdoa. Berdoa tanpa jemu-jemu kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu ya. Saya tahu hari-hari ini keadaan yang tidak enak Bapak Ibu, di mana juga krisis terjadi, bahkan kesehatan pun begitu terancam semua. Semuanya itu hari-hari ini itu menakutkan bagi saya dan saudara. Akibat daripada COVID-19 ini Bapak Ibu, semua kita dengar bahwa bangsa-bangsa yang sekalipun mereka kuat, superpower, mereka juga mengalami kolap hari-hari ini. Termasuk kita Indonesia juga, termasuk di daerah kita ini Tanah Karo juga mengalami yang namanya resesi hari ini, di mana harga-harga pertanian pun hari-hari ini semuanya murah. Sehingga orang-orang pedagang yang ada di kota ini pun kurang begitu laku dagangannya. Jadi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama bagaimana Musa, perhatikannya. Maka Anda hari-hari ini jangan lihat situasi. Jangan lihat keadaan yang ada sekeliling kita. Kalau kita mendengar krisis, COVID, jangan dengarkan lagi itu. Boleh kita dengar tetapi jangan terlalu kita fokus kepada itu. Tetapi lihatlah kekuatan Allah itu. Amin. Lihatlah kemahabesaran Allah itu. Kita lihat bagaimana bangsa Israel itu dituntun oleh Musa ke padang ke tanah Kanaan Bapak Ibu. Lebih kurang 2 juta, belum termasuk dikatakan itu laki-laki, perempuan dan anak-anak Bapak Ibu. 3 kali mereka makan sehari, belum lagi pakaian, belum lagi minuman. Sedangkan bangsa Israel di padang gurun itu tidak ada mereka berusaha, tidak ada bikin tanaman, nggak bisa karena di padang gurun. Tetapi perhatikan, lebih daripada 2 juta itu setiap hari Tuhan pelihara mereka. Mereka Tuhan kasih makanan dan minum setiap hari dan pakaian mereka untuk dipakai. Amin. Di padang gurun yang tidak mungkin ada kehidupan. Maka kalau dulu Tuhan lakukan itu bagi bangsa Israel, saya percaya walaupun krisis hari ini, situasi tidak baik, hari ini juga Tuhan sanggup lakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Perkara-perkara besar Tuhan sanggup lakukan itu. Tapi maukah kita ini berdoa? Kalau kita lihat daripada janda ini, dia itu memohon kepada siapa? Perhatikan. Dia memohon itu kepada hakim yang lalim, hakim yang jahat. Tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati seorang pun, egois dan sombong Bapak Ibu. Karena dia mentang-mentang mungkin memiliki kuasa, tahu mungkin undang-undang dan sebagainya, hukum dan sebagainya. Hakim ini sangat lalim sekali. Tapi perhatikan, kalau kita perhatikan ayat tadi, waktu wanita ini, janda ini datang kepada hakim yang ngalami, Tuhan belalah hakku. Belalah hakku. Mungkin berapa hari Bapak Ibu, dia tidak mendengarkan janda itu. Setiap pagi dia datang, ketok terus pintu begini Bapak Ibu. Mungkin dia lagi saat enak-enak tidur hakimnya. Tapi timbul niat dalam hatinya. Daripada janda ini menyusahkan aku setiap pagi, dikatakan setiap hari. Aku lagi enak-enak tidur. Tiba-tiba pintuku diketok dan aku tidak bisa tidur. Timbullah dalam hatinya, baiklah aku menolong dia. Aku membenarkan dia. Kata halim yang jahat ini kepada janda ini. Amin Bapak Ibu. Janda ini gambaran saya dan saudara Bapak Ibu. Hakim yang lalim ini Bapak Ibu. Itu Tuhan umpamakan. Tapi sebenarnya itu masuk Tuhan itu Tuhannya sebenarnya. Sedangkan janda ini minta kepada hakim yang jahat Bapak Ibu. Apalagi saya dan saudara minta kepada Allah kita. Yaitu penuh kasih sayang. Saya percaya doa kita pasti Tuhan jawab segera. Amin. Ketika kita terus berseru kepada dia, mungkin kita berdoa, kok belum dijawab? Karena memang ada waktu Tuhan menjawab doa kita. Ada yang Tuhan begitu kita doakan, dia langsung beri. Tetapi begitu kita doakan, ada yang tunggu dulu. Tetapi ada doa yang ketiga Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena mungkin doa kita ini juga hendak mungkin memuaskan keinginan daging kita. Bisa kita membuat sombong.
Tetapi ada doa, memang waktunya Tuhan mesti kita tunggu. Kenapa? Karena jawaban-jawaban doa ini yang kita terima, kalau tidak waktunya Tuhan, itu juga bahaya bagi saya dan saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan ada orang diberkati, tetapi berkat itu membawa malapetaka bagi dia. Jadi Tuhan tahu memberikan jawaban doa yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini di tengah-tengah goncangan ini, Tuhan mengingatkan kita kembali, marilah kita berdoa. Terus menerus kita berdoa, nggak usah dipikirkan terlalu dalam persoalan saudara. Saya percaya semuanya itu indah pada waktunya. Ketika waktunya Tuhan, maka pertolongan itu pasti datang. Menjawab saudara, menolong saudara. Bahkan ketika berdoa kepada Tuhan, bukan saja pertolongan datang, tetapi dia juga itu menjadi perisai bagi saya dan saudara. Amin. Sehingga tidak ada kuasa si jahat pun yang sanggup mengganggu kita. Itu tangkap itu, kita berdoa. Kenapa pentingnya doa ini Bapak Ibu? Dikatakan doa itu adalah merupakan satu perisai. Saya pernah membaca kesaksian penginjil dari Jerman Bapak Ibu. Dia itu penginjil ke daerah-daerah pelosok melalui hutan-hutan. Penginjil ini dia itu dokter Bapak Ibu. Tapi cara dia menginjil ke kampung-kampung itu dia membuat pengobatan gratis. Naik sepeda dia. Kiri kanan itu ada seperti box kecil, itu obat-obatan semua. Makanya satu saat itu tahu perampok-perampok itu bahwa mereka membawa obat-obatan bekal. Dan satu saat itu perampok itu ingin mau merampok penginjil ini dan sekaligus dia dokter. Tetapi di gereja dia, contohnya seperti kita di sini, kalau ada utusan Injil dari sini, kita berdoa buat utusan Injil ini. Jadi apa yang terjadi? Kalau nggak salah hari itu ada 26 orang pendoa-pendoa di gereja itu berdoa, Bapak Ibu, siang dan malam. Karena jarak daripada gereja ini ke daerah yang dituju itu sangat jauh dan kendaraan itu tidak lancar seperti sekarang ini. Maka apa yang terjadi ketika perampok ini hendak mau merampok penginjil ini, maka dia melihat itu 26 pasukan menjagai penginjil ini dan siap dengan dan lengkap dengan alat perangnya semua seperti prajurit begitu, seperti TNI yang lengkap dengan yang hendak mau perang. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga para penginjil ini aman sampai kepada tujuan, sehingga perampok itu tidak ada lagi berani merampok penginjil ini. Jadi bukankah doa itu sangat luar biasa sekali hasilnya Bapak Ibu? Jadi oleh sebab itu mari kita berdoa. Jangan kita malas berdoa. Makanya di gereja ini kita selalu itu, kita buka itu jam-jam doa Bapak Ibu. Karena doa ini bukan untuk saya. Anda berdoa bukan untuk gereja. Tetapi Anda doa itu untuk saudara. Amin. Kalau saya berkata ayo doa. Kalau Anda merasa bahwa saya ini menekan saudara, membuat Anda sulit, itu Anda bodoh sebenarnya. Anda doa bukan untuk saya. Anda doa bukan untuk gereja. Anda doa untuk saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi doa ini penting. Dan terus kita berdoa. Berdoa apapun yang menjadi persoalan kita. Jadi yang kedua, hal-hal yang penting untuk kita perhatikan supaya doa kita itu Bapak Ibu itu luar biasa hasilnya Bapak Ibu. Mari kita perhatikan di dalam Yesaya 58. Kita perhatikan Yesaya 58. Kenapa banyak juga doa nggak dijawab Bapak Ibu? Walaupun sungguh-sungguh berdoa. Ini perlu kita perhatikan. Yesaya 58 kita baca mulai ayat 1 selanjutnya nanti. Yesaya 58. Dikatakan begini firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum turunan Yakub dosa mereka. 2, saudara. Terus yang ketiga saya bacakan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. 4.
5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan akbabu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? 6. Terus ayat 7. Supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang-orang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembuhkan diri di hadapan terhadap saudaramu sendiri. 8. Sembilan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, kata memanggil ini berdoa berseru ya. Dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamud dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari yang memfitnah. 10. Sebelas, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya Bapak Ibu, ini salah satu yang penting juga kita memperhatikan. Di mana kita disuruh begini Bapak Ibu, walaupun kita berpuasa, berdoa, kalau kita tidak melakukan hal ini, di sini Tuhan berkata itu sia-sia semua. Jadi bagaimana di sana dikatakan kita mesti dikatakan memperhatikan orang-orang lemah, katakan memperhatikan orang-orang lemah. Memberikan makan orang lapar, memberi pakaian orang yang tidak yang telanjang Bapak Ibu. Ya, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, ini adalah satu pelayanan di gereja kita ini yang sangat-sangat kita perhatikan, bahwa ini adalah satu program yang tidak lebih yang tidak kita bedakan dengan pelayanan-pelayanan yang lain yang ada di gereja kita. Karena ini perintah Bapak Ibu, ini perintah. Ya, kenapa kita hari-hari ini terus kita melayani ke tempat saudara-saudara kita yang sakit jiwa Bapak Ibu dan kepada tunalaras Bapak Ibu, itu Bapak Ibu. Karena menjelang akhir zaman Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25, waktu kita memberikan orang memperhatikan orang penjara, mereka juga termasuk orang penjara. Waktu kita memperhatikan orang hina, dikatakan kalau kita memberi secangkir air putih saja kepada mereka, itu sama kita memberi kepada Tuhan kita. Dan di situ dikatakan itu tentang penghakiman Bapak Ibu. Makanya banyak saya lihat gereja berbicara tentang akhir zaman, tetapi tidak melakukan sebenarnya isi daripada akhir zaman itu. Banyak orang buat seminar-seminar tentang akhir zaman, tetapi perintah Tuhan Yesus itu di akhir zaman itu memperhatikan orang-orang lemah tadi. Yang mana dikatakan amin Bapak Ibu. Memperhatikan orang telanjang, memberi pakaian. Memperhatikan orang lapar ketika mereka telanjang Bapak Ibu. Dan ini kita lakukan di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu, mungkin beberapa tahun yang lalu ada orang yang di Gang Tambah ini Bapak Ibu, dia terbakar semua diri, dari kepala sampai telinganya sampai meleleh, udah bau Bapak Ibu. Seminggu di sini tidur Bapak Ibu. Kami tinggal di sini. Kalau Anda masuk ke ruang doa itu Bapak Ibu, Anda nggak sanggup mencium baunya itu. Dan dia tidak ada dana untuk berobat pada waktu itu. Dan kita gereja yang mengurus itu, kita sibuk sana sini, kita tolong dia Bapak Ibu. Itu berapa kali di sini ada yang pelayanan seperti begitu nggak kita tolak. Padahal bukan kita di dekat-dekatnya itu banyak juga gereja Bapak Ibu. Tetapi ini kenapa kita bisa tolong itu Bapak Ibu? Karena memang ini sudah di hati. Waktu kita Natal 2016 di tempat ini Tuhan berbicara bagi saya begini Bapak Ibu. Pada itu kita menjelang Natal. Selama ini kalau kita Natal Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita sibuk dengan pakaian kita, seragam kita. Setelah itu kita pesta makan sampai kita kenyang. Bahkan sampai gula kita pun sampai naik, kolesterol kita naik akibat pulang Natal Bapak Ibu. Kalau di kampung-kampung sembelih lagi babi Bapak Ibu, dipanggang lagi. Sampai nanti di Natalnya pun sudah ngantuk Bapak Ibu. Sudah menguap dia, ayam katanya begitu. Karena sudah kekenyangan kan begitu.
Tuhan berkata begini, ini kan aku udah ulang tahun katanya. Apa kado yang kau berikan bagi gereja, berikan kado bagiku katanya. Saya ingatlah ayat itu Bapak Ibu. Sesungguhnya kalau engkau memberikan air secangkir saja kepada saudaraku paling hina ini, engkau sama memberikannya kepadaku. Dan Tuhan berkata, itulah kado terbaik bagiku katanya. Setelah itu, sampai saat ini kita 2 kali seminggu melayani ke Tunasusila, ke Tunalaras Bapak Ibu. Terus kalau kita melayani ke sana Bapak Ibu, kita tidak dapat apa-apa. Kita itu berkorban Bapak Ibu. Makanya kalau hitung-hitung Bapak Ibu, udah berapa ratus juta kita sana. Tapi termasuk juga daripada dukungan-dukungan teman-teman kita yang dari luar. Kita saja kalau kita masuk ke dalam itu, bahwa senek-senek itu paling tidak 3.000 habis Bapak Ibu. Paling tidak itu beli kue-kue saja, belum lagi nanti tersikat, odol, sabunnya dan sebagainya, belum lagi pakaian-pakaian. Terus kita perhatikan itu Bapak Ibu. Makanya saya percaya Bapak, inilah saya lihat kuasa Tuhan bekerja waktu kita mau memberi. Di tengah-tengah COVID-19 Bapak Ibu, saya melihat jemaat kita itu tetap diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Walaupun sedikit kita kena dampak, enggak masalah. Kalau orang-orang lain Bapak Ibu di luar, apalagi di kota-kota besar, makan pun terancam. Kalau saya percaya di tempat ini, Bapak Ibu masih kenyang-kenyang semua makan. Amin Bapak Ibu. Itu tanda bukti Bapak. Walaupun kita memberi waktu itu agak kita berat Bapak Ibu, tapi akhirnya itu memberkati kita di tengah-tengah goncangan yang ada Bapak Ibu, tetap Tuhan pelihara kita. Amin. Jadi perhatikan apa yang terjadi waktu kita memperhatikan orang-orang lemah ini. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting sekali. Maka dikatakan ayat 8 dikatakan begini, terangmu merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Perhatikan. Maka waktu kita melakukan ini, kita menjadi dikatakan terang kita. Itu seperti dikatakan fajar di pagi hari. Langsung menyinari begitu tajam dia Bapak Ibu. Artinya dengan kata lain, kita menjadi garam dan terang bagi banyak orang Bapak Ibu. Amin. Bukan orang luar sana menerangi kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita lihat gereja. Contohnya seperti saya membuat Tuhan. Kalau pejabat datang Bapak Ibu, itu semua cari-cari muka di situ supaya ingin pejabat itu membantu gereja. Kalau saya Bapak Ibu tidak mau seperti begitu. Saya berprinsip lebih baik saya membantu pejabat daripada pejabat membantu saya. Makanya saya tidak terlalu tergila-gila dengan pejabat Bapak Ibu. Kan begitu. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak tahan imannya seperti begitu. Makanya ini ke depan ini Bapak Ibu. Ini kan mulai pemilihan pilkada ini. Hati-hati. Jangan nanti Anda disogok. Kan begitu. Supaya pilih dia. Hati-hati itu gereja. Saya dari dulu ditawarkan itu Bapak Ibu. Dari dulu ditawarkan. Kalau penjabat supaya dia dipilih, Anda dikasih uang, itu artinya Anda nggak bisa jadi garam dan terang bagi mereka. Makanya suara gereja nggak didengar hari-hari ini. Siapapun gerejanya hari ini. Nggak didengar. Coba kalau kita jadi berkat bagi pemerintah ini Bapak Ibu. Saya percaya pemerintah akan datang ke tempat ini untuk mendukung, untuk untuk meminta pertolongan dari kita. Itu artinya kita menjadi garam dan terang. Tapi kita hari-hari ini berani nggak gitu? Kita tolak Bapak Ibu. Coba kalau seandainya ini, kalau saya mau ini, kalau mengambil dana 60 juta atau 70 juta, kalau pemilihan ini pasti kita dapat. Dengan syarat begini, semua kita jemaat, mari kita pilih dia. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Tapi itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Jangan jemaat kita ini, kalau ini saya sarankan, jangan diterima. Saya percaya hari ini pasti ada suara hati yang Anda mau pilih. Pejabat kita, pasti ada itu. Tapi jangan nanti karena Anda disogok, mau tadi pilih si A, akhirnya pilih si B. Jangan itu. Mau dikasih berapapun, jangan. Uang yang seperti begitu, sekejap mata itu, habis itu. Amin. Perhatikan itu. Jadi, kalau ini terjadi, maka Tuhan itu menjadi barisan di depan kita, kemudiannya menjadi barisan belakang kita. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan itu benar-benar menjadi perisai saya dan saudara. Artinya kita dilindungi Tuhan. Amin. Dan waktu cepat, waktunya singkat. Terus dikatakan lagi Bapak Ibu, maka selanjutnya lukamu akan pulih dengan segera. Masih ayat 8 ya. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran barisan depanmu, ya lukamu pulihkan segera. Ya, terus yang selanjutnya dikatakan, waktu kita memperhatikan orang seperti lemah, maka kita yang sakit Bapak Ibu, kalau ada luka-luka, itu disembuhkan Tuhan dengan segera. Yang mana dikatakan amin Bapak Ibu. Terus yang kelima, ini janjinya waktu kita memperhatikan orang-orang yang hina Bapak Ibu, orang-orang susah. Maka doa kita, di Tuhan ayat 9 tadi, dikatakan begini, 9 tadi. Maka dikatakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil nama Tuhan, akan menjawab. Artinya kita berseru berdoa. Engkau akan berteriak minta tolong. Dan ia akan berkata, ini aku, kata Tuhan. Tuhan menawarkan diri kepada saudara ketika kita memperhatikan orang-orang lemah ini. Amin Bapak Ibu, yang kelaparan, yang telanjang dan sebagainya. Terus, dikatakan lagi,
Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang kepada menunjuk-nunjuk dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Kita menjadi garam dan terang. Terang kita ini terbit di dalam kegelapan, Bapak Ibu. Artinya gelap yang ada di dunia itu, ketika kita datang Bapak Ibu, itu kita ubahkan. Amin Bapak Ibu. Bukan gelap itu membuat kita gelap Bapak Ibu, jangan. Tetapi kita terang ini membuat gelap itu menjadi terang. Dan itulah panggilan gereja yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Dan dikatakan, dan kegelapan akan seperti rembang di tengah hari. Maka janji berikutnya ayat 11. Perhatikan ini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Perhatikan. Kalau kita memperhatikan orang-orang lemah Bapak Ibu, Tuhan berjanji Dia akan menuntun kita senantiasa. Kata menuntun ini apa Bapak Ibu? Contoh begini, Dia pegang tangannya, Tuhan pegang tangan kanan kita begini Bapak Ibu. Kita nggak tahu ini jalan kita, apakah di depan ini selamat atau tidak, kita tidak tahu. Apakah ada malapetaka, kita tidak tahu. Tetapi ketika Tuhan memegang tangan kita, maka saya percaya Dia pasti tuntun kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Sehingga kita semua itu sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya. Jadi tuntunan Tuhan ini itu sangat penting Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi saat ini, minta tuntunan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan di tengah situasi ekonomi yang saat ini? Usaha apa yang cocok saya lakukan? Minta Tuhan nuntun. Caranya bagaimana? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Terus, maka dikatakan, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Hati kita puas. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Artinya kekuatan kita diperbaharui oleh Tuhan. Artinya dengan kata lain Bapak Ibu, saya dan saudara sehat-sehat semua oleh karena kemuliaan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan. Kalau kita sakit mana bisa kuat? Kalau kita kuat, kekuatan kita diperbaharui. Artinya apa? Kesehatan kita pun diperbaharui Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita memperhatikan orang-orang lemah. Amin. Makanya jangan pelit Bapak Ibu. Kalau kita pelit, seperti minggu yang lalu saya katakan, itu tandanya Anda tidak mendapat sukacita surgawi. Orang pelit nggak bisa masuk surga. Berkat yang ada pada kita ini ada semua pos-posnya. Ada untuk Tuhan, ada untuk pekerjaan Tuhan, ada untuk orang miskin. Semua itu ada pos-posnya Bapak Ibu. Bukan untuk kita telan semua, tidak Bapak Ibu. Makanya belajar dari sekarang untuk kita memberi. Akhir zaman itu penyakit itu cinta uang Bapak Ibu. Bagaimana cara untuk mematahkan cinta uang ini? Kita belajar memberi. Belajar memberi, berkorban, khususnya memperhatikan orang lemah. Saya percaya nanti cinta uang kita nggak ada lagi. Kedua, waktu kita memberi kepada orang lemah, sukacita saya dan saudara itu akan menjadi penuh. Amin. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu coba kita kembali ke dalam ayat 8 tadi, dalam Kisah Rasul dalam Lukas 8 tadi, coba 18 tadi, coba kita kembali kepada ayat yang 8 tadi. Jadi begini, tadi Tuhan ajarkan kita itu tentang berseru, berdoa. Dengan kata lain begini, Tuhan pasti tolong kita. Sedangkan janda tadi saja minta kepada orang lalim itu didengarkan suruhannya, apalagi kepada Tuhan. Maka ayat 8 begini, perhatikan ayat 8. Kita baca bersama-sama dalam Lukas 18 ayat 8. Coba bisa ditayangkan. Lukas 18 ayat 8. Kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan. Artinya Tuhan segera menolong saudara, menjawab doa saudara. Amin. Akan tetapi, ini perhatikan. Akan tetapi, ini yang paling penting yang untuk kita kejar. Adakah iman, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Perhatikan Bapak Ibu. Dengan kata lain, kalau saya boleh ini tangkap sedikit pemikiran Tuhan Yesus. Anda sibuk dengan masalah ekonomi, masalah hal-hal dunia. Dan itu memang kita butuhkan juga. Tetapi ketika Tuhan Yesus nanti datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Bapak Ibu, itu perhatikan. Jangan nanti sampai kita sibuk. Kita mau berdoa untuk keperluan kita. Kita berdoa untuk masalah keluarga kita. Kita berdoa untuk ekonomi kita. Tetapi pernahkah kita berdoa begini Bapak Ibu? Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya jatuh lagi dalam dosa Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan saya, teguhkan saya. Supaya tidak saya jatuh lagi dalam dosa. Pernah nggak ada berdoa begitu? Anda bangun pagi, apa yang doakan? Berkati pekerjaanku, berkati rumah tanggaku, pelayananku.
mungkin itu kita bangun pagi. Tapi pernahkah kita berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya saya tidak jatuh lagi dalam dosa ini Tuhan. Berikan aku kekuatan. Kenapa? Kalau Anda jatuh lagi dalam dosa, maka iman di bumi ini tidak ada. Maka Yesus ada lagunya begini Bapak Ibu. Oh, bisa dibantu oleh Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Sekali lagi katakan, Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat? Yang kau buat selama hidupmu, adakah iman di hatimu? Akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap. Ada apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupku? Adakah iman di hatimu? Membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Amin Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, adakah iman kalau Tuhan Yesus datang segera? Hari ini semua gereja, hamba Tuhan sudah berkata bahwa kita berada di dalam penghujung akhir zaman. Bahkan banyak para nabi berkata bahwa Tuhan Yesus lebih cepat akan datang seperti yang kita bayangkan. Jangan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Itu boleh kita doakan, gak salah Bapak Ibu. Tetapi apakah kita bergumul dengan kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin kita jatuh dalam dosa. Apakah kita berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku tidak jatuh lagi dalam dosa? Apakah kita berdoa seperti begitu? Makanya itu berkata, apabila anak manusia datang ke bumi ini, adakah dia mendapati iman? Iman ini bukan sekadar kita percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Iblis pun percaya kepada Yesus, bahkan dia gemetar. Dalam Yakobus berkata begini, iman tanpa perbuatan itu adalah mati Bapak Ibu. Jadi bukan masalah imannya Bapak di sini. Masalah perbuatan, artinya apa? Melakukan firman Tuhan. Apakah kita sebagai orang Kristen pagi ini, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita hari ini. Iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar di antara tiga ini adalah apa Bapak Ibu? Kasih Bapak Ibu. Biarpun tidak ada iman saudara, kalau kasih Anda luar biasa kepada Yesus, saya percaya iman Anda pasti besar, amin. Jadi kalau Anda memiliki iman, memiliki kasih Bapak Ibu, maka perintah Tuhan Anda pasti lakukan. Yang mengerti katakan amin. Coba kita buka menjadi ayat yang terakhir Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, coba kita baca sampai 24. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Bisa ditayangkan? 2, 3, ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. 24. 24? Bisa dilanjut ke 24? Ya. Agak lelet sedikit. 24 bisa? Ya, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Perhatikan. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan,
maka saudara pasti melakukan firman Tuhan. Amin. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau Anda mengasihi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda setia datang beribadah ke tempat ini. Karena dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau menjauhkan diri betul-betul ibadahmu. Seperti dibiasakan beberapa orang. Biarlah kamu saling menasihati sama lain menjelang akhir zaman. Itu kata Tuhan. Ini kita akhir zaman, Bapak Ibu. Inilah waktu di mana hari-hari Bapak Ibu yang harus kita saat ini mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Goncangan-goncangan saat ini yang sangat luar biasa melanda dunia. Ahli-ahli tidak bisa memprediksi Bapak Ibu. Salah semua prediksi mereka. Mereka bilang dulu mungkin bulan 6 sudah selesai. Ada yang bilang bulan 9 belum selesai. Tetapi kita lihat COVID berlipat-lipat kali ganda. Itu merajalela pertumbuhannya Bapak Ibu. Ekonomi akan selesai kita lihat hari ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak mengatakan begini-begini. Tetapi tidak kenyataan Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu tidak ada cara lain selain kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Dia, melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi tangkap pesan ini pada pagi hari ini Bapak Ibu. Inilah waktunya kita sungguh-sungguh lagi datang pada Tuhan. Tidak main-main lagi. Mari kita bangkit berdiri.